两位，如今第四。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Lindong atau Martial Universe, tepatnya untuk kelas season terbarunya, yaitu season 6. Seperti biasa, ini adalah tonggak mahal ya, hanya mendapati 12 episode saja. Ya elah, sama seperti season-season sebelumnya guys. Dan sebetulnya, Mimin sedikit lupa, untuk season sebelumnya, Lindong sudah sampai di mana ya? Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di tempat pintu masuk tanah rahasia kuno, sudah terdapat beberapa praktisi yang akanlah memasukinya. Begitu juga dengan Lindong. Tetapi ya, untuk awal-awal episode ini, sudah pasti akan diperkenalkan beberapa tokoh guys. Salah satunya seperti Nona Youqing, dia berada di alam abadi tingkat kedua, berasal dari dinasti Youquan. Hong Li, alam abadi tingkat kedua dari dinasti Hong Huang. Dan inilah musuh dari Lindong, Si Kun, alam abadi tingkat kedua, dinasti Batu Iblis. Dan Hong Li mempertanyakan, baru-baru ini ya, mereka telah mendengar dinasti Batu Iblis sedanglah menemui beberapa masalah. Tetapi ya, bagi Si Kun, itu hanyalah masalah kecil saja. Waduh, pasukan yang diratakan oleh Lindong masih dikatakan masalah kecil ya. Namun, Hong Li menganggap itu adalah masalah besar. Sebab ya, dia mengeluarkan 1 juta pil abadi hanya untuk memburu seorang bocah dari dinasti yang begitu rendah. Baginya, itu terlalu berlebihan jika dianggap sebagai masalah kecil. Si Kun membalas, 1 juta pil abadi tidaklah seberapa bagi dinasti Batu Iblis. Wadah! Bahkan dia menawarkan, jika dinasti Hong Huang membutuhkan pil abadi, maka dinasti Batu Iblis akan sukarela untuk memberikannya. Tetapi bagi Hong Li, itu adalah sebuah penghinaan. Karena dinasti Hong Huang mereka telah mendapatkan bantuan yang begitu kuat daripada dinasti Batu Iblis. Lalu, Youqing membuka suara kalau mereka bertiga yang telah memegang kunci pintu rahasia kuno masih menunggu orang keempat. Jika orang keempat ini tidak datang, maka ya upaya mereka selama ini akan menjadi sia-sia. Sebab ya untuk membuka pintu rahasia kuno ini membutuhkan 4 kunci guys. Lalu datanglah MC utama kita, yaitu Lindong dan Xiaoyan yang telah berganti nama menjadi Lin Yan. Mengetahui kalau Lindong berasal dari dinasti Yan, mereka bertiga sungguh begitu terkejut karena ya itu adalah dinasti rendah. Ditambah untuk namanya begitu sangatlah familiar karena dia adalah orang yang sedanglah diburu oleh pihak dari Si Kun guys. Yang membuat mereka terkejut ya kalau Lindong berhasil sampai ke sini tanpa adanya goresan sama sekali. Ditambah, dia adalah pemegang kunci tanah rahasia kuno yang keempat. Untuk Nona Youqing tidak inginlah membuang waktunya begitu saja dan meminta kepada mereka semua ya, karena kuncinya telah terkumpul, maka langsung masuk saja ke pintu rahasia kuno. Tetapi Si Kun yang masih memiliki dendam kepada Lindong meminta untuk tunggu sebentar, karena Lindong telah menghabisi saudaranya yaitu Si Xuan. Jadi ya, dia harus membayar semua perbuatannya, katanya masalah kecil. Dan Lindong membalas, Si Quan meninggal dunia bukan karena dirinya. Itu semua karena kurang kemampuan dia dalam bertarung. Waduh, suka banget ya roasting-roasting orang dia. Mendengar perkataan ini ya, Si Kun tampak tersinggung. Dan dia mengeluarkan energi spiritualnya yang membuat mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Meski bentrokan pertama berhasil mementalkan mereka berdua, Si Kun sungguh tidak percaya
kalau Lindong ternyata berada di alam abadi tingkat pertama, tetapi bisa untuklah menghabisi saudaranya yang berada di alam abadi tingkat kedua tahap pertama. Sedangkan untuk Si Kun ya, dia berada di alam abadi tingkat kedua tahap puncak guys. Setelah dari bentrokan tersebut, Lindong langsunglah merostingnya lagi. Tampaknya alam abadi tingkat kedua puncak terlihat biasa-biasa saja. Lagi-lagi ya Si Kun tersinggung dan mengerahkan serangan keduanya yang membuat mereka berdua kembali melanjutkan pertarungan. Selama dalam pertarungan ya, mereka semua dibuat begitu tercengang, bagaimana bisa seorang bocah yang bernama Lindong masih berada di alam abadi tingkat pertama bisa mengimbangi pertarungan alam abadi tingkat kedua puncak. Sampai-sampai Si Kun haruslah mengeluarkan pedang langit iblis emas. Begitu juga dengan Lindong, dia mengeluarkan jari surgawi hutan belantaranya, yaitu jari kelima menggerakkan dunia. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan dan mereka terlihat begitu imbang. Setelah dari bentrokan tersebut, Nona Yao Jing tampaknya begitu muak dengan mereka berdua. Dia pun langsunglah menengahi pertarungan ini dengan berkata, mereka berempat ini sudah bersusah payah untuklah mencari kunci tanah rahasia kuno. Dan mereka datang bukan untuklah melihat mereka berdua menyelesaikan dendam pribadi. Jika mereka ingin melanjutkan dendam pribadi ya, lebih baik di dalam tanah rahasia kuno dan mereka tidak akan terlibat dalam semua ini. Betul sih. Alhasil, mereka berdua setuju untuklah melanjutkan di dalam tanah rahasia kuno. Si Kun memastikan kalau Lindong tidak akan keluar hidup-hidup dari tanah rahasia kuno. Begitu juga dengan Lindong membalasnya, dia akanlah meladeninya sampai mati. Sehingga tanah rahasia kuno pun langsunglah dibuka. Setelah dimensinya berubah, masing-masing dari mereka langsunglah berpencar. Dan Lindong tertuju kepada salah satu orang yang berjubah hitam, yang disebut sebagai bantuan kuat dari Hong Li guys. Ya, sudah pasti sudah ada yang menebak-nebak ya. Siapa sangka Si Kun juga tidak mau kalah dengan Yao Jing dan Hong Li. Karena tujuan pertama mereka yaitu mencari harta karun dan mendapati manfaat dari tanah rahasia kuno ini. Jadi ya, untuk masalah dendam pribadi, dia akanlah mengesampingkannya. Dan keluarlah Xiao Tiao dengan memberitahu, luas tanah dari rahasia kuno memang jarang ditemui, dan ini baru pertama kalinya Xiao Tiao memasukinya. Dan dia menjamin di tanah seluas ini sudah pasti tersimpan berbagai jenis pil obat berharga. Seperti biasa, penciuman dari Xiao Tiao lebih hebat daripada yang lain. Jadi ya, dia meminta kepada Lindong dan Linian untuklah mengikuti dirinya. Yang dimana mereka akanlah menuju ke ruang pil. Setibanya di paviliun penyimpanan pil, terlihat sudah banyak sekali praktisi yang saling baku hantam satu sama lain. Ya sudah pasti ya, tanah rahasia kuno mereka akanlah bersaing guys untuk mendapati apapun yang berada di depan mereka. Tanpa babi bu, Lindong juga ikut serta untuklah memperebutkan pil obat, bukanlah pil abadi. Karena terlihat dengan jelas pil abadi berserakan di tanah, tetapi tidak diambil oleh Lindong. Dan ketika berada di ruangan pavilion,
terlihatlah masing-masing ketua sedang bertarung satu sama lain. Di sini ya, kedua belah pihak berasal dari dinasti Hongguang dan juga dinasti Batu Iblis. Tetapi kelompok ini tidaklah diketuai oleh Hongli ataupun Si Kun. Sedangkan untuk Lindong, dia terpukau dengan tungku pil yang begitu besar. Berbeda dengan Xiao Tiao yang bisa melihat dengan begitu jelas isi dari tungku pil tersebut adalah pil reinkarnasi hidup dan mati. Matanya yang begitu berbinar-binar menandakan kalau pil ini begitu sangatlah berharga. Dia menjelaskan kepada Lindong kalau siapapun yang bisa memiliki pil reinkarnasi hidup dan mati, meskipun seluruh meridiannya terputus dan pil esensinya hancur, dengan menggunakan pil tersebut akanlah kembali seperti semula. Dan jika pil ini didapatkan oleh Xiao Tiao, maka ya dia akanlah bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Maka dari itulah dia meminta dan berharap kepada Lindong untuklah mendapati pil tersebut. Karena Lindong telah memiliki janji seumur hidup dengan Xiao Tiao untuklah mengembalikan tubuhnya, dia bersedia untuklah merebutnya. Mendengar itu ya, Xiao Tiao sungguh begitu sangatlah senang dan dia tidak salah menilai orang. Wadah. Ditambah, Lindong meminta kepada dia tidak perlu khawatir. Serahkanlah pil reinkarnasi hidup dan mati kepada mereka berdua. Mendengar perkataan tersebutlah membuat Xiao Tiao benar-benar terharu. Tetapi untuk mendapati pil reinkarnasi hidup dan mati, tampaknya akanlah menjadi pertarungan yang begitu sulit. Sebab ya, belum aja Lindong ikut serta dalam pertarungan di depan ini sudah begitu sangatlah sengit. Dan ternyata untuk dinasti Batu Iblis diketuai oleh seseorang pria yang memiliki nama sebagai Yansen. Sedangkan ya, untuk pihak dinasti Hongguang diketuai oleh Tianzhen. Dan mereka sama-sama berada di alam abadi tingkat kedua. Ini cuma Lindong doang loh yang berada tingkat pertama guys. Tetapi lagi asik-asiknya bertarung, Lindong mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Sayangnya keberadaan dia telah diketahui guys, yang membuat mereka berdua serentak meminta kepada pasukannya untuklah menyerang Lindong. Sehingga pasukannya pun langsunglah menyerbu ke arahnya guys. Tetapi Lin Yan sudah berada tepat di belakangnya Lindong untuklah membackup. Dia langsunglah menghantamkan tongkat surgawinya, membuat benturan yang begitu sangatlah kuat. Tetapi ketika Lindong hampir saja inginlah mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati, Xiao Tiao meminta kepadanya untuk tunggu sebentar, membuat Lindong langsunglah menarik tangannya. Dan hal ini membuat Tianzhen dan Yansen mendapati peluang untuklah menyerangnya. Sehingga serangan tersebut langsunglah menghantam tungku pil yang membuat ledakan begitu besar. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan episode 2 setelah ini ya. Padahal tadi pagi hanya ada episode 1 saja. Selagi Mimin record ternyata ada episode 2. Ya, jadinya Mimin kagak mempersiapkan episode 2-nya. Nanti setelah ini lanjut lagi ya episode 2 guys. Untuk di episode pertama, season ke-6 cukup memuaskan ya. Kita langsung diperlihatkan baku hantam Lindong dengan Si Kun. Meski tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Ya, pamer-pamer kekuatan gitu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.